Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Alhamdulillah. Baik, jumpa lagi dengan saya Ibu Jumalia dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, sebelum pelajaran dimulai, mari kita menundukkan kepala sejenak, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, anak-anak yang di rumah, kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi isi dan struktur sistematika surat lamaran pekerjaan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar anak-anak di rumah bisa menulis surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Baik, anak-anak, apa sih surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah salah satu bentuk surat dinas yang ditulis dan ditujukan kepada instansi tertentu yang sedang membutuhkan lowongan pekerjaan. Baik, anak-anak yang di rumah, itu tadi penjelasan tentang surat lamaran pekerjaan. Perlu diketahui ada poin penting dari surat lamaran pekerjaan, yaitu isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Baik, di sini Ibu akan tampilkan contoh surat lamaran pekerjaan di samping. Baik, anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan poin-poin penting tentang surat lamaran pekerjaan, yaitu yang pertama yang harus ditulis adalah hal. Hal ditulis di pojok kanan atas, yaitu surat lamaran pekerjaan. Setelah hal ditulis, tanggal penulisan ada di sebelah kiri. Ditulis tanggalnya ya. Oke, setelah tanggal ditulis, kita lanjut ke alamat tujuan surat. Pada alamat tujuan surat ditulis kepada yang terhormat. Tujuannya apa? Ditulis ya. Ingat anak-anak, ketika penulisan alamat tidak boleh ditulis dua-duanya kepada yang terhormat. Anak-anak harus memilih salah satu. Kalau sudah menggunakan kepada, tidak boleh lagi menggunakan yang terhormat. Ketika sudah menggunakan yang terhormat, tidak boleh lagi menulis kepada. Jadi kepada yang terhormat itu dipilih salah satu, seperti yang Ibu contohkan di samping. Setelah penulisan alamat yang dituju, kita lanjut ke salam pembuka. Salam pembuka di sini anak-anak tulis dengan hormat. Pada salam pembuka ada dua pilihan, bisa juga dengan hormat, bisa juga kalau instansi yang dilamar itu bernuansa muslim, ditulis assalamualaikum. Setelah salam pembuka ditulis, kita lanjut ke bagian isi. Di bagian isi, situ anak-anak harus menjelaskan dari mana informasi surat lamaran pekerjaan. Jadi, di bagian isi ditulis berdasarkan informasi yang saya peroleh. Kalau anak-anak mendapat informasi dari berita atau surat kabar, bisa ditulis dari koran apa. Kalau anak-anak mendapatkan informasi dari internet atau website, bisa ditulis alamat websitenya. Baik, setelah penulisan isi, kita lanjut ke pengisian data diri. Di dalam penulisan data diri, di situ ada nama, tempat tanggal lahir, usia, pendidikan terakhir, dan alamat. Pada pengisian data diri ini, anak-anak harus mengisi dengan sebenar-benarnya dan tidak boleh direkayasa. Setelah menulis data diri, kita lanjutkan ke bahan pertimbangan, yaitu apa yang akan dilampirkan itu harus ditulis di sini. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan ada beberapa dokumen yang harus dilampirkan. Yang pertama, ada daftar riwayat hidup. Yang kedua, fotokopi ijazah. Ketiga, fotokopi KTP. Keempat, fotokopi SKCK. Kelima, fotokopi surat keterangan dokumen lainnya. Misalkan ada sertifikat-sertifikat yang anak-anak punya, itu kalau mau dilampirkan maka harus ditulis di sini. Setelah daftar lampirannya ditulis, jangan lupa ada kalimat penutup, yaitu bisa ditulis demikian surat permohonan kerja saya buat dengan sebenar-benarnya.
tanda bacanya dan ejaan yang disempurnakan. Selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah jelaskan tentang surat lamaran pekerjaan di sini. Agar lebih jelas lagi, akan Ibu tambahi materi berdasarkan PowerPoint yang sudah Ibu siapkan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Yaitu surat lamaran pekerjaan diajukan untuk bekerja pada suatu tempat. Hal apa yang dimuat di dalamnya? Yang pertama ada identitas diri. Identitas diri itu ada nama lengkap, umur atau tempat dan tanggal lahir, dan juga disertai dengan alamat. Selanjutnya yang kedua yaitu jabatan yang diinginkan. Pada posisi apa jabatan yang diinginkan pada surat lamaran tersebut. Yang ketiga yaitu kualifikasi atau kualifikasi pendidikan terakhir, keahliannya apa atau pernah bekerja di mana atau pengalaman kerjanya seperti apa. Oke, Ibu lanjutkan ke slide berikutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama bentuk surat. Bentuk suratnya itu resmi ya. Terus bahasanya menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga ditulis tangan dengan kertas folio bergaris. Atau bisa juga diketik dengan kertas HVS ukuran kuarto atau folio. Tulisannya harus bersih ya, kertasnya bersih, mudah dibaca sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya bagian-bagiannya harus lengkap, yaitu pertama ada hal, ada tempat atau tanggal, ada alamat, ada salam pembuka, ada isi surat, ada salam penutup, tanda tangan dan nama terang. Dan terakhir yaitu ada alamat yang sesuai yang akan dikirim kemana. Oke, kita lanjutkan hal-hal yang perlu dilampirkan pada surat lamaran pekerjaan, yaitu ada daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae atau CV ya. Selanjutnya ada fotokopi ijazah terakhir atau ijazah terakhirnya apa dilampirkan ya. Selanjutnya ada sertifikat. Setelah itu ada surat keterangan kelakuan baik atau SKKB. Ada surat keterangan pengalaman kerja kalau sudah yang bekerja ya. Kalau belum bekerja tidak usah dilampirkan surat pengalaman kerjanya. Setelah itu surat keterangan berbadan sehat jika diminta. Nanti di surat lamaran di lowongan pekerjaan yang kalian akan kirimkan surat itu harus dicek dia butuh surat keterangan sehat atau tidak. Kalau butuh dilampirkan, kalau nggak butuh nggak usah ya. Selanjutnya ada fotokopi KTP atau SIM ya. Dan lanjut ada pas foto. Biasanya pas foto itu yang diminta ukuran 4x6 dengan latar merah. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan lagi. Surat lamaran pekerjaan dapat diajukan berdasarkan satu iklan. Contohnya, setelah membaca iklan, kalau kalian mendapatkan surat lamaran pekerjaan itu lihatnya di iklan. Jadi kalimat pembukanya seperti ini. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian titik-titik tanggal titik-titik yang isinya menyatakan bahwa diusahakan ditulis dengan lengkap ya, sesuai apa yang dibaca di info di lowongan pekerjaan itu. Begitu ya anak-anak ya. Dilanjutkan di situ ada dalam harian apa, tanggal berapa, PT apa yang membutuhkan, di posisi apa, begitu ya. Posisinya apa dan seterusnya. Setelah itu pengumuman yang kedua, misalkan pengumumannya didapat dari pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga. Bisa langsung kalimat pembukanya seperti ini.
berkenaan dengan pengumuman nomor berapa tanggal berapa tentang penerimaan karyawan di PT apa, maka yang bertanda tangan di bawah ini nama, alamat, dan seterusnya ya. Dan yang ketiga, permohonan instansi kepada kepala sekolah. Contohnya, setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja dan seterusnya ya. Yang keempat, informasi. Misalkan surat lowongan pekerjaan itu diperoleh dari informasi dari seseorang, maka kalimat pembukanya seperti itu ya. Selanjutnya yang kelima, misalkan kalian dapat dari inisiatif sendiri, maka langsung saja pembukanya seperti ini. Yang bertanda tangan di bawah ini dan seterusnya ya. Baik, Ibu lanjutkan lagi anak-anak. Di sini ada contoh surat lamaran pekerjaan. Hal yang pertama yaitu ditulis tanggal. Ada hal di sini lamaran ya. Terus di sini ada yang namanya yang terhormat, yang dituju, siapa yang dituju, yang terhormat siapa, alamatnya di mana. Setelah itu di situ ada dengan kalimat dengan hormat atau kalimat pembuka. Nah, ini setelah membaca iklan yang dimuat, yang ini contohnya jika surat lamaran pekerjaannya itu dibaca atau kalian ketahui melalui iklan. Oke ya, itu contoh selanjutnya. Misalkan iklan yang kalian peroleh dari iklan Kompas atau koran harian Kompas, ditulis aja dari Kompas dan seterusnya. Baik, Ibu lanjutkan lagi. Ini masih contohnya ya, jadi seperti ini contohnya. Lanjut. Di sini ada sebagai bahan pertimbangan. Diingat-ingat apa saja yang kalian lampirkan atau yang dibutuhkan untuk melengkapi surat lamaran tersebut kalian harus tampilkan di sini. Misalkan 1, daftar riwayat hidup, 2, fotokopi ijazah, 3, fotokopi ijazah, dan seterusnya ya. Apa saja yang kalian lampirkan harus dituliskan di situ. Lanjut, ini saya berharap kiranya Bapak atau Ibu berkenan menerima saya dan seterusnya. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, ini jangan lupa ditulis nama terang dan ditandatangani. Ini ada contoh lagi, misalkan ada surat balasan lamaran pekerjaan ya. Tapi ini nanti kita akan lanjutkan di materi berikutnya. Surat lamaran pekerjaan sampai di sini dulu. Ini contohnya, Ibu ulangi lagi. Ya, jangan lupa nanti dipelajari setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Dan jangan lupa anak-anak nanti kita coba di rumah ya. Silahkan dicoba membuat bagaimana membuat surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar. Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.